Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Eningsih dari Biologi 3. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Sistem Pencernaan pada Hewan Vertebrata dan Invertebrata. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Sukriyah yang telah mengajarkan kami materi-materi struktur hewan. Lanjut saja, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Sistem Pencernaan pada Hewan. Baiklah, masuk kita pada sistem pencernaan hewan vertebrata. Yang pertama itu hewan mamalia atau hewan menyusui. Mamalia memiliki sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, esofagus, rumen, retikulum, lalu kembali lagi ke mulut, lanjut lagi ke umasum, lalu berlanjut lagi ke abimasum. Sistem pencernaan pada ikan. Sistem atau alat cerna pada ikan terdiri dari dua bagian, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan tersebut terdiri dari mulut, rongga mulut, paring, esofagus, lambung, vilorus, usus, rektum, dan anus. Sistem pencernaan pada burung. Sistem pencernaan pada burung terdiri dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan pada burung meliputi rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedu, usus, rektum, dan kloaka. Sistem pencernaan pada reptil atau hewan melata. Reptil juga memulai sistem pencernaannya dari mulut, lalu dikunyahnya dengan giginya, lanjut ke kerongkongan. Dari kerongkongan menuju ke lambung. Di lambung reptil terdapat bagian kerikil-kerikil kecil. Dari lambung menuju ke usus halus, lalu ke usus besar, dan berakhir di kloaka. Sistem pencernaan amfibi atau kata. Sistem pencernaan kata sama dengan sistem pencernaan pada hewan lainnya, yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung. Sesudah dari lambung akan menuju ke usus halus. Di usus halus akan menuju ke usus besar. Dalam usus besar kata ada proses penyerapan air dan proses pembusukan sisa makanan. Dari usus besar akan berakhir di kloaka. Baiklah, masuk kita pada sistem pencernaan hewan invertebrata. Yang pertama itu protozoa. Dalam proses pencernaan makanan, protozoa memiliki mulut. Makanan masuk ke dalam mulut, lalu lanjut ke kerongkongan melalui sitofaring dan berakhir di vakuola makanan. Pada proses pencernaan makanan protozoa terjadi di vakuola makanan. Sistem
pencernaan porifera. Pencernaan makanan pada porifera ada air dan plankton. Masuk ke porifera melalui ostetetum menuju spongecoel. Kemudian, plankton akan disaring oleh mikrofili sel konosit. Plankton akan masuk ke dalam sel konosit untuk dicerna. Hasil pencernaan akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel amoebosit. Sistem pencernaan Coleterata. Sistem pencernaan makanan Coleterata. Mangsa dicerna di dalam rongga gastrovaskuler yang berfungsi sebagai usus yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan ekstraseluler dan pencernaan intraseluler. Sistem pencernaan moluska. Sistem pencernaan makanan moluska untuk kelas gastropoda sudah lengkap. Sistem pencernaan moluska dimulai dari rongga mulut, faring, esofagus, tembolok, kemudian lambung, lanjut ke usus, rektum, dan terakhir itu anus. Sistem pencernaan gastropoda dilengkapi oleh kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Sistem pencernaan pada Echinodermata. Sistem pencernaan makanan pada Echinodermata itu dimulai dari mulut yang berada di bagian ventral atau ora yang menghadap ke bawah, dan selanjutnya itu faring, lanjut ke esofagus, dari esofagus lanjut ke lambung, habis ke lambung lanjut ke usus, dan terakhir itu ke anus. Pada sebagian Echinodermata, lambung ini dibagi menjadi 5 bagian yang masing-masing menuju ke bagian lengan. Sistem pencernaan pada Platyhelminthes. Sistem pencernaan pada Platyhelminthes disebut gastrovaskuler, di mana peredaran makanan tidak diedarkan oleh darah tetapi oleh usus. Sistem pencernaan pada Platyhelminthes dimulai dari mulut, faring, dan dilanjutkan ke kerongkongan, di mana di belakang kerongkongan itu terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan Nelmathelminthes. Sistem pencernaan Nelmathelminthes ini sudah lengkap, dimulai dari mulut, faring, usus, dan anus. Mulut berada di ujung anterior, sedangkan anus berada di ujung posterior. Sistem pencernaan Annelida. Annelida sudah memiliki alat pencernaan makanan. Mereka mencerna makanannya secara ekstraseluler. Sistem pencernaan Annelida sudah dibilang lengkap, dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus, dan anus. Mulut Annelida dilengkapi gigi kitin yang berada di ujung depan, sedangkan anus berada di ujung belakang. Sistem pencernaan Arthropoda. Sistem pencernaan Arthropoda sudah dibilang lengkap. Mulutnya dilengkapi rahang dan memiliki anus. Urutannya itu dimulai dari mulut, faring, esofagus, tembolok, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus.